Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Maka Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kalian, jamaah yang seiman dan seperjuangan, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat yang pertama kita berada di tahun baru, tahun 2023. Sebagai seorang yang beriman, maka hendaklah kita wajib mensikapi bagaimana langkah-langkah kita ke depannya menghadapi tahun yang baru ini. Jadi kalau kita mensikapi tahun yang baru, itu merupakan kewajiban kita. Kalau kita menyambut malam tahun baru, itu adalah cara-cara jahiliyah yang bukan datang dari ajaran Islam dan bukan datang dari budaya Islam. Oleh karena itulah Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya pelaku-pelaku kemubaziran itu adalah kawan-kawannya setan. Jadi kalau ada di antara umat Islam yang pada malam tahun baru mengeluarkan begitu banyak dananya untuk kepentingan tahun baru, entah untuk bakar-bakaran, bahkan juga untuk digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, itulah yang Allah katakan sebagai kawan-kawannya setan. Oleh karena itulah, kalau bagi mereka yang sudah melakukan itu pada tahun ini, bertekad dan berjanji kepada kita, diri kita sendiri, untuk tidak melakukan lagi. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, apa yang selayaknya dilakukan oleh orang yang beriman ketika memasuki tahun baru? Ini kadang-kadang umat Islam Indonesia ini ironis juga. Kalau tahun baru Islam Muharram itu biasa-biasa aja. Tapi kalau tahun baru Masehi, luar biasa penyambutannya. Ini salah dan keliru. Yang paling layak kita sikapi dengan tahun yang baru ini adalah kita berani menyadari dan mengakui begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, Pak. Oleh karena itulah yang paling tepat adalah kita introspeksi diri. Muhasabah kita.
kita perhatikan langkah dan perjalanan hidup kita setahun yang lalu dengan tahun yang sekarang ini, sudah banyak mana nilai-nilai kebaikan atau justru sebaliknya nilai-nilai yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ada orang yang mengecilkan masalah dosa, yang tidak peduli dengan yang namanya dosa, menganggap itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita perhatikan bahwasanya Allah menegaskan kepada kita, wa ma asabakum min musibah bima kasabat aidikum, dan tidaklah Allah menimpakan satu musibah kepada kamu disebabkan oleh perbuatan tangan kamu. Perbuatan tangan-tangan yang melanggar aturan Allah dengan berbagai macam sikap dan kebijakannya, Pak. Kalau kita mau memperhatikan, saya ini dengan izin Allah sudah berulang kali mendatangi tempat-tempat musibah di seluruh Indonesia, Pak. Jadi ketika musibah itu datang, kita berkunjung ke sana. Apa yang terjadi? Dipastikan banyak perilaku, tingkah laku, kemaksiatan, kemusyrikan yang merajalela. Pernah saya ke Palu, pada menjelang maghrib itu diadakan potong kepala sapi di Danau Tanise. Sebelum maghrib dipotong beberapa puluh. Nggak lama setelah itu timbul yang namanya tsunami, Pak. Dan kita juga melihat bagaimana di Gunung Merapi, bagaimana nanti di Cianjur dan lain sebagainya. Jadi kalau tentang musibah itu bukan cuma sekedar tempat saja, akan tetapi perilaku masyarakat setempat itu yang akan mempengaruhi. Oleh karena itu jangan bermain-main dengan dosa. Baik itu dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada manusia, dan dosa kita kepada panca indera kita. Itu semua akan Allah kembalikan kepada kita dalam bentuk musibah. Hadirin sekalian, dengan dosa-dosa yang kita lakukan itu, Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik dari mereka yang berdosa dan yang bersalah itu adalah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salah, dia sadar, kembali ke jalan Allah. Kata Nabi, dia berhak menjadi orang yang terbaik. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah juga tegaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertobat dan orang yang mensucikan dirinya. Betapa luar biasanya Allah kepada hamba-hambanya. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan oleh Allah, yang pernah dilakukan kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni. Semua. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya hamba-hambaku, ketika kamu telah melampaui batas melanggar aturan Allah, Allah menyatakan la taqnatu
min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Hadirin sekalian, ini kebaikan Allah. Dan sungguh luar biasa kebaikan Allah itu ketika seseorang diberikan kesempatan menghirup tahun baru, meninggalkan tahun yang lama. Ini merupakan satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dengan maksud apa? Agar manusia itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Lihat tingkah laku kita. Kalau pada tahun-tahun yang lalu kita salah dalam mendidik anak, apakah sekarang ini anak kita sholat 5 waktu? Apakah dia sibuk bermain yang sama sekali jauh dari Allah? Kalau dia berdagang, apakah dia jujur? Tidak ngurang-ngurangi timbangan atau memainkan barang-barang tiruan. Kalau dia menjadi keamanan, dijaga dengan amanah. Tidak asal dia membunuh, tidak asal dia menganiaya orang lain. Karena apa? Karena kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau dia semua sebagai pemimpin juga kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itulah hadirin sekalian, mari sama-sama kita introspeksi. Kalau yang lalu-lalu kita salah memilih partai, misalkan, kita harus rubah. Tahun-tahun yang lalu kita salah memilih pemimpin, kita harus rubah. Cari pemimpin yang akan memberikan atau mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan yang akan memberikan keberkahan kepada bangsa dan negeri ini. Jangan sekali-sekali kita memilih partai atau memilih pemimpin atau memilih anggota DPR yang justru mendukung LGBT. Tinggal bapak-bapak lihat, ada berapa fraksi di DPR yang sekarang ini mendukung LGBT, Pak? Lihat, itu jelas. Kalau dimisalkan partai-partai itu pendukung LGBT, kemudian kita pilih, nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, dengan Allah memberikan kepada kita umur panjang sampai menghirup tahun baru ini, maka hendaklah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang salah kita ganti yang benar, yang rusak kita ganti yang baik. Kenapa? Karena Allah menyatakan man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddillahu hasayiat hasanat. Siapa orang yang bertobat dalam keadaan beriman, lalu dia melakukan amal kebaikan, maka bagi mereka segala kesalahan yang terdahulu dirubah oleh Allah menjadi nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itulah, dengan maksudnya tahun baru ini diberikan panjang umur kita oleh Allah, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima final ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata inna was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Hadirin sekalian, di khutbah yang kedua ini
Mari sama-sama kita simak firman Allah dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat 185. Allah menegaskan, faman zuhziha 'anil nas wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Siapa orang yang dihindarkan dari siksa api neraka dan kelak akan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita, kepada siapapun juga, termasuk kepada para pejabat-pejabat di negeri tercinta ini. Jabatan itu cuma sekilas. Jabatan itu adalah amanah. Kalau dengan jabatan itu Anda mampu mencegah LGBT beredar di negeri tercinta ini, pertanyaannya, kenapa Anda tidak melakukan itu? Padahal dengan kita mencegah LGBT itu di negeri tercinta ini, insya Allah negeri ini akan berkah, akan mendatangkan keamanan dan kenyamanan. Kalau Anda mempunyai dana, mempunyai uang, tapi tidak digunakan untuk dakwah dan syiar-syiar Islam itu, maka kelak akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam ayat ini kemenangan itu tidak ditentukan seseorang megang jabatan yang tinggi, seseorang yang punya pangkat yang tinggi, seseorang berpengaruh, tidak sama sekali. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, orang yang menang adalah orang yang kelak pada hari kiamat dihindarkan dia dari siksa neraka, lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita lihat dalam surat Qaf. Allah mengingatkan bahwasanya wajaat sakaratul mauti bil haq. Maka datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya, yang kamu lari dari sakaratul maut. Dengan datangnya tahun baru, umur kita bertambah, ajal kita semakin dekat. Apa yang dikatakan oleh orang yang dalam sakaratul maut? Allah menggambarkan dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematian saya ya Allah. Sebentar aja ya Allah, tunda kematian saya. Kita ini semua manusia di alam dunia ini, kecuali sudah berada di sakaratul maut, itu berkata kepada Allah, minta kepada Allah. Kenapa? Pada saat sakaratul maut itu digambarkan dia nanti bagaimana tempatnya. Apakah tempatnya di neraka atau di sorga? Itu Allah perlihatkan. Maka orang yang dalam sakaratul maut itu berkata, ya Allah, tunda kematian saya sebentar aja ya Allah. Hadirin sekalian, mau ngapain? Maka manusia yang dalam sakaratul maut itu mengatakan, Pak asoddaqo wa aku minas sholihin. Saya ingin bersedekah ya Allah. Saya ingin menjadi orang yang baik ya Allah. Tapi apa artinya ketika sudah dalam sakaratul maut? Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, sedekah, berinfak itu pahalanya terus mengalir sampai dunia ini kiamat. Kalau sholat, kita sholat dapat pahala. Selesai meninggal, nggak ada lagi pahala sholat kita. Tapi infak dan sedekah terus sampai dunia ini kiamat. Oleh karena itulah kita saksikan dan kita perhatikan di masjid ini sedang diadakan pembangunan, sedang diadakan renovasi. Ini merupakan kesempatan emas yang sangat luar biasa. Dan kelak apa yang kita infakkan itu
akan menolong kita, akan membela kita di alam akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafir wal musyrikin wa la tajal munafiqin al zalimin. Allahumma ali baina qulubil mu'minin wa farij jamatul kubil musyrikin bi nayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil birri wa ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.